Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari. Pertanyaan Abu Zar Al-Ghifari adalah tentang isi lembaran-lembaran yang ada di dalam suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian lembaran-lembaran yang ada di suhuf-suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, di dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai penguasa, sesungguhnya aku tidak menyeru kalian untuk mengumpulkan, untuk menumpuk harta, tetapi aku menyuruh kalian untuk menghalau doa dari orang-orang yang teraniaya, karena aku tidak sanggup untuk menghalaunya sendiri meskipun dari orang kafir. Ini pernyataan pertama oleh Nabi Muhammad SAW yang dikatakan di dalam suhuf-suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kedua, kata Nabi SAW, seseorang yang masih berakal, masih bisa berpikir normal, hendaknya dia harus mempunyai 4 waktu. Ya, 4 waktu. Waktu yang pertama adalah waktu bermunajat kepada Allah SWT. Yang kedua, waktu berdua-duaan dengan Allah SWT. Yang ketiga, waktu untuk memikirkan penciptaan alam semesta ini. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah sangat penting, yakni waktu berbicara kepada diri kita sendiri, atau dengan kata lain, muhasabah terhadap diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita bermunajat kepada Allah SWT? Maka salah satu cara kita bermunajat kepada Allah SWT, berdua-duaan dengan Allah SWT, memikirkan ciptaan Allah SWT, maka sering-seringlah bangun pagi. Bangun jam 2, bangun jam 3, kalau tidak bisa juga bangun jam 4. Kalau juga tidak bisa, maka bangunlah setengah jam atau 15 menit sebelum solat subuh ditegakkan. Bukan sekedar bangun, tetapi melaksanakan solat tahajud, dan di sana kita bisa bermunajat kepada Allah SWT. Kita bisa berdua-duaan kepada Allah SWT dan meminta apa yang kita butuhkan di dunia ini, apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita ini, maka semua ceritakan kepada Allah SWT. Dan jangan pernah bosan untuk bercerita, untuk berdoa, karena Allah tidak akan pernah bosan mendengar doa dan harapan-harapan dari hamba-hambanya. Kemudian terkait dengan muhasabah, berbicara kepada diri sendiri, maka sering-seringlah kita menghitung-hitung sejak umur berapa kita pernah melakukan amal-amal soleh, sejak umur berapa kita telah menegakkan solat 5 waktu, sejak umur berapa kita telah melaksanakan solat-solat berjamaah. Kalau kita hitung antara jarak amal-amal kita yang kita sebutkan tadi dengan jarak kematian yang mungkin sebentar lagi akan menjemput kita, maka banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah SWT dengan istighfar yang sebenar-benarnya. Karena Allah SWT menyukai orang-orang yang selalu beristighfar, berzikir, mengingat keagungan Allah SWT ini. Teman-teman semua, yang kedua,
yang ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari terkait isi dari lembaran-lembaran atau suhuf-suhuf Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi SAW, orang banyak meyakini tentang neraka. Ya, banyak orang meyakini tentang neraka. Lalu bagaimana ia bisa tertawa? Banyak orang meyakini di dunia ini, termasuk mungkin diri kita sendiri. Kita meyakini akan ada neraka yang akan menghampiri kita, namun bagaimana kita bisa tertawa? Orang banyak meyakini yang kedua. Orang banyak meyakini tentang kematian. Kata Nabi SAW dalam suhuf-suhuf Nabi Musa alaihissalam, lalu bagaimana ia bisa bergembira? Ya, kematian itu sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kita bergembira dalam 24 jam kehidupan kita ini. Tidak sedikit pun, sangat sedikit pun kita mengingat bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba kepada kita. Lalu kita mengatakan la'ali a'malis sholihah fima taraktu kallah. Tunda ya Allah, tunda. Ya, agar aku bisa mengamalkan amal soleh yang telah aku tinggalkan. Kemudian yang ketiga kata Nabi Musa SAW, apa yang terdapat dalam suhuf-suhuf Nabi Musa alaihissalam, orang banyak meyakini tentang takdir, tapi kemudian malah marah terhadap takdir. Teman-teman semua, kita iri, dengki, hasad di dunia ini akibat dari tidak menerimanya takdir yang Allah telah tentukan bagi kita semua. Ketika kita tidak menerima takdir yang ada pada diri kita, maka hati kita akan sempit. Kita akan diliputi oleh rasa hasad terhadap orang-orang sekitar kita, iri dengki terhadap orang-orang yang ada sekitar kita, terhadap pencapaian mereka. Maka inilah saatnya kita untuk mengubur penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, orang banyak mempercayai akan ada perhitungan amal, namun malah tidak mau beramal. Inilah yang sering-sering didengukan oleh para penuntut ilmu, para ustadz, kiai, banyak-banyak beramal, ya, banyak-banyak beramal, karena amal-amal tersebut akan menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Inilah teman-teman di antara isi dari lembaran-lembaran Nabi Ibrahim AS dan lembaran-lembaran dari Nabi Musa AS. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.